Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Qur'an Syaitan rahimahullah. Kemarin telah kami sampaikan dalam buku ini terkait tentang perintah atau ajaran agama yang empat ajaran pokok. Yang pertama adalah sidqul qasdi, yaitu memperbaiki niat yang baik, berbicara tentang keikhlasan, dan ada sudah kami sampaikan tentang hierarki ikhlas yang ada pada diri manusia. Dari ini akan saya lanjutkan pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu al-ahdi atau menepati janji, di mana janji seorang hamba kepada Tuhan tidak adalah untuk beribadah sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi manusia dan jin semuanya diperintah oleh Allah hanya untuk beribadah. Yang menjadi persoalan adalah apa makna ibadah sebagai secara harfiah. Ibadah adalah penghambaan diri, kalau dalam bahasa Jawa ngawlo, penghambaan diri. Adapun secara terminologi, menurut pendekatan fikih, ibadah dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang disebut dengan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Selain itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Dalam pendekatan tasawuf, makna ibadah lebih luas lagi, yaitu dalam setiap jejak, langkah, dan nafas setiap manusia itu memiliki peluang untuk beribadah. Kenapa? Mengutip dari pendapat Syekh Abdullah mengatakan bahwa setiap hembusan nafas manusia itu tidak akan pernah lepas dari dua hal. Kalau tidak dalam ketaatan, pasti dalam kemaksiatan. Kalau tidak dalam kenikmatan, pasti dalam musibah. Itu menurut Syekh Abdullah. Kita bisa menentukan hal itu. Apapun aktivitas kita dalam setiap hembusan nafas, pasti kita lepas dari itu. Ketika ada panggilan sholat, kita melaksanakan sholat, berarti kita melakukan ketaatan. Kalau kita dalam panggilan sholat, kita tidak melaksanakan, meninggalkan sampai akhir waktu sholat habis, maka itu adalah salah satu bentuk kemaksiatan. Apabila kita misalkan berangkat ke kampus ini dalam keadaan selamat, itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita dalam perjalanan ada suatu hal yang tidak mengenakan, itu disebut dengan musibah dan seterusnya. Artinya setiap hembusan nafas tidak bisa lepas dari tangan ini, dan setiap hal tersebut mengandung kewajibannya masing-masing. Ketika orang taat beribadah, kewajibannya adalah merasakan bahwa ibadahnya itu tidak layak atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, berarti kita mendapatkan hidayah, diberikan keringanan kaki untuk melakukan wajib melaksanakan sholat. Ketika seorang itu bermaksiat, kewajibannya adalah bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang terkadang manusia itu dalam keadaan yang terpaksa bermaksiat. Karena perbuatan manusia itu ada dua, ada ikhtiari dan ada ikhtirari. Ikhtiari kita bisa memilih, tapi ketika ikhtirari tidak bisa memilih. Contoh ikhtirari seperti gemetar, itu adalah ikhtirari. Kita tidak bisa merekayasa memilih gemetar. Termasuk kadang kemaksiatan itu bersifat ikhtirari. Misalkan kita jalan kemanapun, kemudian tiba-tiba ini misalkan cukup ada laki-laki, kita melihat seorang perempuan tengah jalan, kita tidak sengaja bersikap auratnya. Nah, kita secara tidak sengaja melihat itu ikhtirari, bukan rencana kita.
Kewajiban seseorang ketika bermaksiat atau melakukan sebuah dosa itu. Kemudian ketika dia mendapatkan nikmat, kewajibannya adalah bersyukur, dan ketika musibah, kewajibannya beristighfar, meminta ampun. Artinya setiap hembusan nafas dalam setiap detik memiliki kewajibannya masing-masing dan bukan disebut dengan takdir. Termasuk takdir adalah apa yang kita jalani hari ini. Misalkan kita sebagai sivitas akademika, jika kita menjadi mahasiswa, kewajiban kita belajar dengan baik. Ketika kita menjadi seorang pimpinan, kita harus mengkoordinir, berpikir untuk kemajuan visual, untuk yayasan, dan seterusnya. Ketika kita menjadi dosen, kita memberikan tanggung jawab, mengajar dengan baik, melakukan pengabdian masyarakat, penelitian, dan seterusnya. Jadi termasuk misalkan takdir jadi teknik tenaga kependidikan, yang kita bekerja sebaik-baiknya, itu adalah salah satu